Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu pada pelajaran IPA. Karena pertemuan pertama kita sudah belajar tentang atmosfer, maka untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang litosfer. Apa itu litosfer? Litosfer adalah lapisan kerak bumi paling luar. Dapat dikatakan juga lapisan litosfer merupakan lapisan kulit bumi karena berada di paling atas atau paling luar. Secara etimologi, pengertian atau istilah litosfer sendiri berasal dari kata litos yang berarti batu dan sphere yang berarti lapisan. Jadi atau lapisan batu. Untuk komponen penyusun lapisan litosfer itu ada 3 komponen utama. Yang pertama batuan beku, yang kedua batuan sedimen, dan yang ketiga adalah batuan metamorf. Batuan beku itu terbentuk dari magma pijar yang membeku menjadi padat. Sekitar 80% batuan yang menyusun kerak bumi adalah batuan beku. Kemudian batuan sedimen, yaitu batuan yang terbentuk karena adanya proses transportasi dan pengendapan. Batuan sedimen berasal dari batuan beku yang terkikis dan tertangkut karena faktor air maupun angin. Batuan metamorf, yaitu batuan yang terbentuk karena adanya proses tekanan dan juga suhu yang berakibat pada perubahan batuan atau metamorfosis. Batuan metamorf berasal dari batuan beku dan juga sedimen yang berubah. Nah, dalam batuan beku itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada batuan beku dalam atau plutonik atau abisik. Batuan beku dalam terjadi dari pembekuan magma yang berlangsung perlahan-lahan ketika masih berada jauh di dalam kulit bumi. Contoh batuan beku adalah granit, diorit, dan juga gabbro. Kemudian yang kedua, batuan beku gang atau korok, biasa disebut hipabisal. Batuan beku korok terjadi dari magma yang membeku di lorong antara dapur magma dan permukaan bumi. Magma yang meresap di antara lapisan-lapisan litosfer mengalami proses pembekuan yang berlangsung lebih cepat, sehingga kristal mineral yang terbentuk tidak semua berasal besar. Campuran kristal mineral yang besarnya tidak sama merupakan ciri batuan beku korok. Yang ketiga, batuan beku luar atau vulkanik. Batuan beku luar terjadi dari magma yang keluar dari dapur magma membeku di permukaan bumi, seperti magma hasil letusan gunung berapi. Itu contohnya batuan beku luar adalah basalt, diorit, andesit, asidin, skoria, dan juga batuan apung. Nah, ini adalah gambar dari batuan-batuan beku. Ini ada batu apung, obsidian, granit, basal, liparit, gabbro, andesit, dan juga diorit. Yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari proses pemadatan endapan yang dibawa oleh air dan angin. Proses tersebut diawali dengan hancurnya atau lepasnya material batuan, yang biasanya batuan beku karena proses pelapukan. Material-material batuan kecil hasil pelapukan tersebut tererosi melalui perantara angin ataupun hembusan dan air yang berupa limpasan atau aliran arus sungai. Material tersebut akan diam di suatu tempat, tertumpuk dengan material lainnya, dan mengendap dalam waktu yang lama sehingga mengalami proses litifikasi atau pembatuan. Batuan sedimen memiliki tekstur yang bermacam-macam dan biasanya berwarna cerah. Nah, ini adalah contoh batuan sedimen karena terjadinya pelapukan. Ketiga adalah batuan metamorf.
Batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk karena adanya suhu dan tekanan yang ekstrim yang terjadi pada batuan asal, batuan beku, atau batuan sedimen. Sehingga batuan tersebut akan mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk batuan. Suhu yang ekstrim biasanya pada keadaan ketika batuan asal berada dekat magma, panas di sekitar kamar magma, atau batuan intrusif. Tekanan yang ekstrim biasanya berada pada keadaan ketika batuan asal terkena tekanan yang berasal dari peristiwa tektonik di permukaan bumi. Selain itu juga, batuan akan mengalami proses metamorfosis ketika berada di kedalaman besar yang di bawah permukaan bumi, mengalami suhu yang tinggi, dan juga mengalami tekanan yang besar yang disebabkan oleh berat yang sangat besar dari lapisan-lapisan batuan yang berada di atasnya. Contoh batuan metamor ada batu sabak, lilit, ada gneis, marmer, milonit, kuarsit, sekis, dan juga batu tanduk. Nah, pada litosfer itu terdiri dari inti, mantel, dan juga kerak bumi. Ini ya untuk gambarnya litosfer. Ini ada kerak bumi, ada mantel bumi, dan juga ada inti bumi. Di inti ada inti dalam dan juga inti luar. Kerak bumi atau kulit bumi itu membentang di atas mantel bumi. Kemudian lapisan bumi yang paling luar memiliki ketebalan 5 sampai dengan 70 km. Struktur lapisan bumi terdiri atas batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf atau biasa disebut batuan malihan, berupa massa padat yang terdiri dari silium dan aluminium, berupa batuan asam dan juga basa. Hanya menempati 0,5% dari massa total bumi. Kemudian, kerak, getas, dan tidak rata sehingga mudah dipecahkan oleh gempa bumi. Ini adalah kelemahan kerak bumi. Jadi mudah dipecahkan oleh gempa bumi. Kerak bumi terdiri dari dua jenis, yaitu ada kerak benua dan juga kerak samudra. Kerak benua membentuk daratan dengan kedalaman antara 30 sampai dengan 50 km. Di beberapa tempat hanya mencapai 20 km atau menyumbul ke atas permukaan hingga ketinggian 65 km. Kerak benua juga biasa disebut dengan lapisan granitis karena penyusun kerak bumi ini terdiri dari batuan granit. Kerak samudra berada di bawah permukaan laut, lebih tipis dengan ketebalan berkisar antara 5 sampai dengan 15 km. Kerak samudra juga sering disebut dengan lapisan basaltis karena terdapat banyak batuan penyusun kerak bumi dari bebatuan basalt. Nah, untuk mantel bumi, ini adalah mantel bumi, merupakan massa cair liat dan sangat panas terdiri dari silium dan magnesium. Kemudian berada di bagian atas inti bumi dan menempati 66% dari massa bumi. Yang ketiga, massa jenisnya 4,5 gram per cm kubik. Kemudian merupakan lapisan yang paling tebal dan suhu lapisan mantel bumi bisa mencapai 3000 derajat Celcius. Nah, inti bumi. Inti bumi merupakan bagian terdalam dari struktur lapisan bumi ke bawah. Memiliki massa jenis 10 sampai dengan 13 gram per cm kubik. Strukturnya inti dalam Strukturnya inti dalam memiliki garis-garis 1200 km
dan inti luar memiliki jari-jari 2.250 km. Kandungan dari inti bumi itu ada besi dan juga nikel. Kemudian volumenya kurang dari 20% volume bumi. Memiliki ketebalan 2.000 sampai dengan 5.200 km dan suhu di inti bumi mencapai 2.000 Celcius sampai dengan 4.500 Celcius. Tektonisme. Tektonisme merupakan peristiwa pergeseran dan perubahan letak kerak bumi dalam skala besar, meliputi lipatan, patahan, dan juga tektonik lempeng. Pada litosfer terdiri dari 6 lempeng utama, yaitu Afrika, Amerika, Pasifik, Eurasia, India, dan juga Antartika. Kemudian ada juga beberapa lempeng kecil. Nah, kemudian ada teori tektonik lempeng. Yang pertama, teori pergerakan benua atau continental drift. Ditemukan oleh seorang ahli meteorologi asal Jerman bernama Albert Wegener. Semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas, atau bisa disebut dengan Pangea. Sekitar 200 juta tahun lalu, benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan. Nah, teori tektonik lempeng tidak dapat menjelaskan bagaimana benua berpisah dan bergerak menjauh. Yang kedua, ada teori pergerakan dasar laut atau seafloor spreading. Dikemukakan oleh Harry Hess pada tahun 1960. Di bawah kerak bumi tersusun atas material yang sangat panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya, material tersebut naik ke punggung kerak samudera. Kemudian, material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudera, sehingga bagian dasar kerak samudera tersebut menjauh dari punggung kerak samudera dan membentuk sebuah patahan. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana proses terbentuknya lembah maupun gunung di bawah laut. Nah, ini adalah proses pergerakan dari lempeng, ya. Nah, teori tektonik lempeng adalah teori tentang proses bergesernya kerak bumi atau lempeng karena pengaruh konveksi. Menurut teori ini, seiring waktu lempeng-lempeng bergerak saling menjauh atau saling bertemu dan sepanjang sisi pertemuan saling menggesek, bertubukan ataupun menunjang. Proses tersebut membantu pembentukan rupa permukaan bumi. Batas antara dua lempeng itu sering dikenal sebagai sesar atau patahan. Pada umumnya, di daerah sesar pada daerah yang lunak atau tekanan yang hebat, banyak terdapat gunung api dan sering terjadi gempa. Pemanasan yang terus-menerus dari lapisan inti bumi menyebabkan terjadinya arus konveksi pada lapisan mantel. Arus konveksi ini terus-menerus menumbuk kerak bumi. Kerak bumi yang ditumbuk lama-kelamaan akan melengkung, dan jika masih ditumbuk maka ia akan patah. Kerak yang telah patah akan terbawa oleh arus konveksi bergeser ke kiri maupun ke kanan. Bila lempeng samudera menabrak lempeng benua, maka akan menunjam. Kemudian, lempeng samudera akan meleleh atau mencair dan berubah menjadi magma dan energi atau tenaga karena makin ke bawah suhu makin tinggi. Karena proses ini berlangsung terus-menerus, maka di daerah zona penunjaman akan terkumpul tumpukan magma dan juga energi. Bila magma dan energi terus bertambah, maka akan terjadi hal-hal
Yang pertama, magma akan menerobos lempeng di atasnya melalui retakan atau patahan dan terbentuk gunung api atau vulkanisme. Yang kedua, bila tumpukan energi di daerah penunjaman demikian besar, maka energi tersebut akan mampu menggoyangkan atau menggetarkan lempeng benua dan samudera yang disebut gempa bumi atau seisme. Yang ketiga, lempeng yang saling bertumbukan dapat menyebabkan pergeseran lapisan batuan atau kerak bumi. Wujudnya, kulit bumi bisa melengkung atau bahkan patah. Gejala ini disebut dengan tektonisme. Nah, jenis pergerakan lempeng tektonik ada 3, divergen, konvergen, dan juga transform. Divergen itu adalah dua lempeng yang saling bergerak menjauh satu sama lain. Kemudian yang konvergen itu dua lempeng bergesekan mendekati satu sama lain sehingga membentuk zona subduksi jika salah satu lempeng bergerak di bawah yang lain atau tabrakan benua jika kedua lempeng benua mengandung kerak benua. Yang ketiga adalah transport, yaitu jika lempeng bergerak dan mengalami gesekan satu sama lain secara menyamping di sepanjang sesar transfer atau transfer fault. Gerakan relatif kedua lempeng bisa sinistral ke kiri dan sisi yang berlawanan dengan pengamat, ataupun dengan dekstral ke kanan di sisi yang berlawanan dengan pengamat. Nah, jadi ini ada 3 jenis pergerakan lempeng tektonik. Daerah lempeng yang pecah disebut fault atau patahan sesar. Jenis-jenis patahan sesar itu ada sesar normal, ada sesar terbalik atau recurve fault, dan juga ada sesar geser atau street fault. Ini ya, hampir sama dengan pergerakan lempeng tektonik. Ini ketika lempeng ditarik berlawanan arah. Kemudian yang B, ketika lempeng ditekan dari arah yang berbeda. Nah, yang C itu ketika lempengnya bergeser dan akan terbentuk. Nah, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sekian dulu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.